Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Hari ini saya akan membuat video membahas tentang ragam menyimak. Nah, buat teman-teman, selamat menyaksikan. Pertama-tama, sebelum kita lebih mendalam membahas tentang membahas tentang materi apinakna atau kata lain menyimak, kita harus lebih dahulu memahami apa arti menyimak itu sendiri. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan sengaja pembicaraan seseorang, di mana dengan kata lain menyimak adalah aktivitas yang setiap hari kita lakukan sebagai seorang makhluk hidup pastinya. Jadi menyimak adalah suatu tahap atau suatu aktivitas di mana kita dengan sengaja menyimak pembicaraan seseorang pakai indera telinga kita atau indera pendengar kita untuk menangkap apa yang disampaikan oleh seseorang. Itu arti dari menyimak. Nah, kita melangkah di fungsi menyimak. Fungsi menyimak banyak sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, di mana yang pertama adalah membuat hubungan antara pihak lebih efektif, di mana dengan menyimak kita akan lebih mempunyai hubungan yang efektif dengan makhluk sosial lainnya. Itu fungsi yang pertama. Nah, yang kedua, memperoleh informasi yang kita tidak ketahui sebelumnya menjadi tahu. Jadi itu adalah fungsi menyimak, di mana ketika kita menyimak seseorang, kita akan mendapatkan informasi dari pembicaraan seseorang tersebut. Itu fungsi dari menyimak. Ada yang ketiga itu dapat memberikan respon yang tepat, di mana ketika kita mendengarkan pembicaraan seseorang, kita akan merespon sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Karena banyak sekali lain yang dipertanyakan, lain jawabannya, itu kan kurang bagus. Jadi fungsi menyimak di mana kita akan memberikan respon sesuai dengan apa yang mereka bahas. Itu fungsi dari menyimak. Selanjutnya, kita dapat mengumpulkan data agar membuat keputusan yang tepat. Jadi ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah hasil, kita harus banyak menyimak dari beberapa orang, karena dengan menyimak kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk diri kita sendiri. Itu ada beberapa tujuan dari menyimak. Nah, adapun tujuan menyimak secara umum itu seperti yang saya katakan, kalau saya pribadi itu saya akan lebih tahu apa yang saya sebelumnya tahu, dan saya akan lebih dapat memahami apa yang sebelum saya pahami dengan menyimak. Kita melanjut di jenis-jenis menyimak. Nah, ada beberapa jenis-jenis menyimak, teman-temanku sekalian. Yang pertama ada menyimak ekstensitif. Nah, menyimak ekstensitif adalah jenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal umum dan lebih berbatasan terhadap suatu bahasa. Tidak perlu dibawa bimbingnya langsung seorang guru. Itu adalah menyimak dari ekstensitif. Kita melangkah di menyimak intensif, di mana menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal ini harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diarahkan kepada butir-butir sebagai bagian program tersebut. Itu menyimak intensif. Yang ketiga ada namanya menyimak sosial, di mana menyimak sosial atau menyimak konvensional adalah biasanya berlangsung dalam situasi sosial, tempat orang mengobrol dan mengenai hal-hal yang menarik perhatian sesama orang dan saling mendengarkan satu sama lain. Itu menyimak sosial adalah menyimak yang hampir setiap hari kita lakukan di dunia kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran menyimak. Nah, menyimak mempunyai sebuah peran, di mana peran menyimak diantaranya itu landasan belajar berbahas atau landasan belajar berbahasa. Itu ada pun peran menyimak. Yang kedua itu menunjang keterampilan berbicara, membaca dan menulis. Nah, seperti yang saya katakan bahwa menyimak itu adalah membuat kita menunjang pemahaman kita dalam keterampilan berbicara dan menulis. Mengapa saya katakan seperti itu? Contohnya seperti ini, contoh kecilnya. Apabila kita ingin menulis suatu apa yang disampaikan guru kita atau mendikte, kata lainnya mendikte, kita harus menyimak apa yang disampaikan beliau agar kita bisa menulis yang disampaikan terhadap beliau. Berbicara. Nah,
Seperti yang saya katakan bahwa apabila kita ingin lancar berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, kita akan menyimak orang yang lancar berbicara bahasa tersebut agar kita lebih mudah memahami dan lebih benar kata penyampaiannya. Ada pelancaran komunikasi lisan. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Dengan adanya menyimak, kita akan lebih lancar berbicara. Ada yang namanya penambahan informasi, seperti yang saya katakan terlebih dahulu, kita akan lebih dapat informasi yang disampaikan, apa yang disampaikan orang tersebut. Nah, adapun proses menyimak, ada beberapa proses menyimak, yaitu tahap mendengar. Ada namanya tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan yang terakhir tahap menanggapi. Itu adalah proses-proses menyimak. Jadi apabila kita sudah mendengar, memahami, menanggapi, mengevaluasi, kita sudah masuk yang namanya tahap menyimak bagi teman-temanku sekalian. Adapun kita melangkah di ciri-ciri menyimak. Nah, ciri-ciri menyimak ada beberapa, yaitu sikap fisik, mental, atau kondisi yang stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, konsentrasi. Kita membutuhkan sebuah konsentrasi dalam menyimak agar kita lebih mudah memahami apa yang disampaikan orang tersebut. Ada namanya motivasi yang penuh, tidak mudah terganggu, menghargai pembicara, dan masih banyak lain ciri-ciri menyimak. Nah, adapun teknik pembelajaran menyimak. Nah, setiap proses menyimak bukan sekedar menyimak, pasti mempunyai teknik agar kita lebih mudah dalam menyimak suatu materi. Simak ulang ucap, di mana maksud adalah model ucapan yang diperdengarkan, disimak, dan ditiru oleh siswa. Nah, apabila seseorang menyampaikan sebuah contoh seperti tadi, suatu bahasa Inggris, bagus kalau kita langsung memperhatikan apa yang disampaikan terhadap seseorang tersebut, supaya kita bisa lebih menguasai teknik-teknik dalam menyimak, atau kita bisa menguasai lebih mudah memahami tentang materi-materi yang disampaikan. Ada namanya kata-kata mutiara. Yang ketiga ada namanya dengar dan kerjakan. Ada yang namanya menyelesaikan cerita dan merangkum. Masih banyak lagi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada materi sampaikan tentang raja-raja menyimak adalah suatu aktivitas yang setiap hari kita lakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Jadi menurut saya, dengan menyimak kita dapat lebih memahami materi-materi yang kita tidak paham, kita dapat lebih bisa berinteraksi satu sama lain, kita bisa mengambil keputusan yang tepat bagi diri kita. Jadi buat teman-teman yang kurang paham, kurang menguasai suatu materi, biasakanlah menyimak apa yang disampaikan orang yang paham dengan materi tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang kita akan dengar dan masukkan di otak kita, itu akan membuat diri kita itu akan membuat diri kita semakin ingat dengan apa yang disampaikan orang tersebut. Inilah video yang saya bisa buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Dan apabila ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya.